Selamat malam, brother, sobat Papino Cimol. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini, lelah kita menjadi berkah semuanya untuk para papi muda dan selalu diberi kesehatan ya, walaupun di masa pandemi ini cukup membuat kita harus serba cepat mengambil keputusan, terus juga berhemat dan juga selalu dekat dengan keluarga, dan itu semua kita lakukan untuk memberikan dampak positif untuk lingkungan kita. By the way nih ya, yang namanya pandemi saat ini hampir 2 tahun kita lalui dan semuanya pasti bilang ini merupakan masalah. Nah, ngomong-ngomong nih ya soal masalah, jadi masalah itu kan membuat kita tetap hidup ya. Maksudnya hidup di sini tuh kita akhirnya dari masalah kita bisa berpikir, kita bisa untuk mencari solusi, kita bisa namanya berunding, kita bisa namanya bernegosiasi, kita juga bisa yang namanya memberi maaf ataupun meminta maaf. Nah, di sini kan kita belajar nih sebagai yang namanya manusia. Jadi ceritanya gue pernah berbincang-bincang dengan seorang teman. Nah, di situ gue curhat ke dia, kenapa ya kok gue banyak masalah sama orang. Gue pikir apakah memang gue yang terlalu egois atau gue yang terlalu keras. Tapi di situ sebenarnya gue pengen menyampaikan bahwa gue melihat adanya indikasi orang-orang yang mencoba kerja sama-sama gue, memanfaatkan keahlian gue, terus memanfaatkan secara finansial. Tapi gue juga nggak tahu sih apakah memang seperti itu atau memang ini hanya dugaan sementara. Nah, ternyata teman gue di situ merespon dengan mudahnya, kenapa sih lu suka bermasalah dengan orang? Apakah lebih enak nggak ada masalah sebenarnya ya? Nah, di situ gue juga cukup kaget ya dengan jawaban itu. Gue pikir apakah dia memang gak pernah punya masalah, ataupun memang dia mungkin menganggap bahwa masalah itu harus dihindari dan harus hidup dengan lempengnya. Tapi gak apa-apa sih. Gue juga cukup apresiat dengan apa yang dia jawab. Tapi di situ ternyata gue mengambil kesimpulan bahwa terkadang orang yang kita expect atau kita harapkan punya pendapat lain tentang masalah dari yang apa yang gue alamin, ternyata itu tidak sebanding dengan apa yang gue pikirkan. Nah, di situ ada namanya konflik tuh ya antara pikiran gue dengan pikiran dia. Atau mungkin dia teman yang kurang pas nih untuk diajak curhat model seperti ini. Ya, itu banyak pertanyaan sih untuk kita bisa menjawabnya, apakah kita curhat dalam mengutarakan masalah kita perlu orang yang seperti apa, ataupun kita perlu waktu yang bagaimana. Dan ada lagi nih suatu kasus yang sering kita lihat ya di media sosial akhir-akhir ini. Jadi banyak orang curhat tentang masalah rumah tangganya, hubungan dia dengan pacarnya, hubungan dia dengan orang tuanya. Dia mencoba show up di media sosial dia, dan sepertinya dia mengharapkan ini sebagai sebuah inspirasi yang patut dilihat untuk semua orang. Terkadang kalau melihat kolom komentar tuh ada yang pro, ada yang kontra, ada yang punya pendapat sendiri. Kadang seru sih untuk disimak ya kasus semacam ini. Dan akhirnya yang paling menghebohkan nih, adanya anggapan dari seorang influencer ataupun selebgram ataupun apapun itulah ya namanya. Dia mencoba untuk memberikan pendapat dia mengenai free child. Dan apa yang akhirnya kita lihat, masalah mengenai free child ini, ya mungkin pendapat dari dia sih ya, berkembang dan terlalu meluas nih subjek yang ingin dibicarakan, sampai-sampai menyinggung masalah emansipasi wanita lah, untuk kita kurang menghargai seorang wanita lah, dan terlalu menyudutkan seorang pria. Karena ada suatu anggapan yang beredar bahwa kita nih seorang pria terlalu egois untuk meminta seorang anak dari seorang wanita. Nah,
Disinilah gue juga mulai mengerti sih, ternyata mengutarakan masalah pun bisa menjadi masalah lain. Dan itu menjadi hal yang tidak pernah ada solusinya. Jadi bisa dikatakan untuk para influencer ataupun para selebgram yang ingin curhat tentang masalahnya, ya kadang harus memang mengerem ya, apakah masalah itu pantas untuk dipublikasi, apakah memang masalah itu juga pantas untuk dilihat orang dan seakan-akan menjadi suatu inspirasi. Karena yang namanya inspirasi tentunya harus memberikan dampak positif, bukan menjadi bulan-bulanan masalah yang hadir lagi dan lagi. Apalagi dia juga punya follower tuh. Bisa jadi kan followernya dia benar-benar percaya apa yang dia katakan. Sehingga yang namanya anggapan mengenai free child itu the best untuk keadaan kondisi saat ini. Apalagi pandemi nih, apalagi finansial issue nih, apalagi masalah istilahnya kesulitan dalam bertanggung jawab nih. Maksud gue sih bertanggung jawab di sini, kita kan dalam hidup kan selalu naik level. Jadi untuk kasus yang namanya influencer yang punya pendapat tertentu dan dia sharing ke media sosial, kita belajar satu hal sih, yaitu mengenai bagaimana mempertanggungjawabkan dari sebuah masalah yang dia share ke kita, dan kita harus tahu masalah dia. Nah itu cukup lucu sih kalau kita sangkut pautkan ke realita hidup ya. Dan netizen di Indonesia pun dalam menanggapi suatu komentar ataupun status dari seorang selebgram ataupun influencer juga banyak yang kurang dewasa. Ya hal-hal yang mudah jadi dipersulit, hal-hal yang tadinya ringan menjadi berat untuk dijadikan sebuah komentar. Sebenarnya untuk menjadi suatu influencer ya, kita perlu paham betul sih yang namanya konten yang ingin kita sampaikan kepada followers kita. Tentunya konten itu pun ya harus real dari yang apa yang kita punya gitu, apa yang kita ingin hadirkan ke mereka. Jangan sebuah konten yang dipaksakan, konten yang istilahnya karena kehabisan ide, jadi konten apapun ingin menjadi suatu kontroversial agar viral. Sebenarnya banyak sih YouTuber, influencer punya konten yang memang clear, jelas, dan memang fokus pada apa yang memang mereka sampaikan. Jadi bukannya media sosial itu menjadi ajang untuk memberikan inspirasi, memberikan keadaan ataupun status kita. Jadi juga menjadi ajang perdebatan nih dari masalah yang memang dilempar ke netizen. Dan seharusnya kita juga jangan menanggapi suatu masalah kalau kita nggak punya ilmunya, karena itu bisa jadi bahan tertawaan. Beda dengan namanya minta pendapat ya, karena masalah dengan meminta pendapat itu ya konsep yang berbeda. Bisa masalah finansial, bisa masalah keluarga, bisa masalah dengan istrinya, ataupun masalah dengan mertuanya. Itu merupakan hal yang wajar dalam kehidupan, dan kita harus ya melewatin itu, melampiaskan bisa jadi emosi, bisa jadi kebingungan, sampai dengan intinya dia harus apa. Dan tentunya masalah itu kebanyakan dari tuntutan, bisa jadi, tapi itulah kenyataannya. Apalagi di musim pandemi ini nih, sudah hampir 2 tahun di Indonesia. Rekor yang cukup lama untuk ketidakpastian hidup ya. Karena banyak ketidakpastian dalam waktu ke depan. Ya betul, namanya hidup kan ke depan, gak mungkin ke belakang. Kalau ke belakang berarti artinya sama mantan. Tapi ternyata yang gue jalani selama ini, masalah itu sebenarnya ada hubungannya loh dengan ketakutan. Karena kita takut untuk mengutarakan sesuatu, kita takut pada suatu hal yang kita gak mampu. Itu juga bisa menjadi dasar kenapa masalah itu muncul. Kemudian nih ketika masalah itu muncul,
kita bingung juga gimana nih cara menyelesaikannya, gimana nih metodenya, cocok nggak ya apa yang gue coba untuk utarakan dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan pacar, dengan istri, dan sebagainya. Ataupun mungkin para papi muda yang punya anak, ya coba ngobrol dengan anaknya. Nah di situ kan ada komunikasi nih. Tapi juga komunikasi pun bisa menjadi masalah besar ketika kita tidak pas dengan cara mengutarakannya. Karena masing-masing orang kan punya gaya nih. Nah di sini sebenarnya kita perlu adanya toleransi dalam komunikasi. Harus tahu karakter masing-masing orang. Karena kalau kita biasanya komunikasi dengan keras di lingkungan kantor nih, kita nggak bisa pakai itu untuk di lingkungan keluarga. Karena kita kan berhadapan dengan orang lain, bukan diri kita sendiri nih. Mungkin juga takut untuk meraihnya. Nah, tapi bener nggak sih orang sebenarnya akan hidup nyaman dari tidak punya masalah? Nah, sepertinya bisa tuh untuk teman-teman di sini berkomentar ya di bawah. Seterusnya kita akan coba bedah lagi nih. Masalah itu bisakah untuk dicarikan solusi cepat? Kalau istilahnya nih, masalah itu seharusnya dianalisis dulu sehingga solusinya pun bisa beragam. Ya sebenarnya untuk menyelesaikan masalah sih nggak bisa terburu-buru. Hasilnya pun akan salah dan akan menjadi ketidakpuasan. Apalagi kecenderungan dari kita nih punya prinsip. Baiknya kita untuk lebih mampu mendengarkan dulu dibanding untuk mengutarakan pendapat kita juga. Karena untuk mendengarkan itu akan lebih sulit dibandingkan kita berbicara. Kira-kira kalian pada yakin gak sih bahwa masalah itu ketika dicari solusi pasti ada konsekuensinya? Mungkin bisa jadi orang lain akan tidak suka dengan solusi kita. Nah, di situ apakah kalian mampu untuk menerimanya? Nah, kan sebaliknya nih bakal ada orang yang gak suka sama sekali dengan kita setelah kita bermasalah dengan dia. Dan juga ada pun orang yang gak suka dengan pendapat kita ketika kita memberikan solusi untuk masalahnya. Kira-kira nih kita sanggup gak bakal ada orang yang benar-benar memusuhi kita? Tentunya sih namanya orang kan gak mungkin 100% suka sama kita. Pasti ada yang gak suka. Nah di situ kita harus bisa mentoleransi hati kita nih. Nah bener gak sih itu? Bisa dijawab tuh lagi tuh di komentar. Kalau menurut gue pribadi sih selama gue benar dan memang prinsipnya benar dan tidak merugikan orang lain, ya kenapa enggak kita tetap teguh sama pendapat kita nih, walaupun memang orang lain tidak suka. Tentunya hidup itu kan sebenarnya up and down ya. Kapan kita juga gak disukain orang, kapan juga orang suka dengan kita. Yang penting mah kita jangan berhenti berkarya sih, brother. Dengan karya-karya kita juga bisa menginspirasi, kita bisa memotivasi, ataupun juga memberikan kebanggaan untuk kita sendiri kan. Tapi juga kita gak boleh cuek sama yang benar-benar gak suka sama kita. Lebih baik berteman dengan musuh daripada berteman dengan kawan tapi menusuk dari belakang. Nah itu apalagi itu peribahasa ya. Atau memang justru kenyataannya seperti itu ya. Oke, lain kali kita ketemu dengan bahasan-bahasan lainnya ya. Tentunya harus update nih. Dan para papi-papi muda tetap semangat untuk berkarya, menjalani hidup dengan keluarganya, dan tidak jenuh pada suatu hubungan. Ya pokoknya tetap survive lah di masa pandemi ini. Oke, bye bye brother.